warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baiklah, sebelum kita memulai materi PLS pada kali ini, izinkan saya, Bu Husnul Khotimah, ingin menyampaikan ucapan selamat bergabung di SMP Negeri 1 Lumajang untuk anak-anak peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Doa saya semoga kalian sukses, tentunya suksesnya. Anak-anak sekalian, materi kita saat ini berkenaan dengan prinsip hidup yang sangat luar biasa manfaatnya bagi kelangsungan hidup kita sendiri, ya. Baik di bumi yang kita pijak ini, juga baik bagi air yang kita minum, bahkan baik bagi udara yang kita hirup sehari-hari. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru SMP Negeri 1 Lumajang, sekolahmu ini, SMP 1 Lumajang, sangat mendukung upaya-upaya pelestarian terhadap lingkungan. Ini adalah bentuk perwujudan siswa berkarakter yang kita canangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentang pengelolaan limbah plastik bagi upaya pelestarian lingkungan hidup kita, itu penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Anak-anak, maukah kalian ikut mempromosikan gerakan anti plastik? Tentu dengan cara kalian masing-masing. Itu cara kita bersedekah terhadap lingkungan. Ternyata berbuat baik itu banyak ya caranya. Tentu semua itu akan mendapatkan pahala tentunya, dan berkahnya nanti akan kembali kepada diri kita. Atau yang dapat kita lakukan misalnya membuat kreasi tertentu dari botol plastik menjadi barang yang berguna. Mudah bukan? Bahkan kalau nanti kalian bisa lihat di tayangan gambar, keren kan? Anak-anak, sudah kita ketahui secara umum bahwa negara kita adalah termasuk negara yang penggunaan plastiknya terbesar kedua di dunia. Bahkan yang paling membuat kita merinding, ya, ada sekitar 2 juta kantong plastik yang digunakan tiap menit di seluruh dunia. Menyeramkan bukan? Bisa membayangkan tidak bagaimana dampak yang ditimbulkan jika kita susah memulai untuk meninggalkan penggunaan plastik secara serampangan ini? Pertanyaannya adalah, bisakah kita berperang melawan sampah plastik? Sementara sampah plastik sudah menjadi monster di mana-mana, di laut, bahkan dalam kehidupan warga seluruh dunia. Anak-anak, padahal kita tahu waktu yang diperlukan agar sampah, terlebih sampah plastik, bisa terurai bisa puluhan bahkan ratusan tahun loh. Bahkan ada plastik yang akrab kita gunakan sehari-hari ini bahkan tidak dapat terurai. Jadi fakta menunjukkan bahwa ternyata plastik itu memiliki umur panjang loh. Gambar berikut akan menjelaskan tentang waktu yang digunakan sampah plastik untuk bisa terurai di dalam tanah. This is not okay. This needs to stop now. Bahkan dari informasi yang kita peroleh, Badan Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum,
pada tahun 2016 yang lalu ada lebih dari 150 juta ton plastik di perairan muka bumi. Jumlah ini bertambah 10 juta ton tiap tahun. Bisa kita membayangkan yang lama belum terurai, datang lagi yang baru. Bahkan peneliti menyampaikan informasi di tahun yang sama, tahun 2016, sekitar 800 spesies lautan terancam punah. Coba kalian membayangkan hal ini. Jadi anak-anak, prinsip pengetahuan kita penting untuk kita terapkan dalam upaya pelestarian hidup. Ini diantaranya, mari kita kelola limbah plastik ini dengan mengenal prinsip 3R, yaitu mengelola sampah yang telah dikenal secara global, yaitu R pertama, reduce atau mengurangi. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Sebenarnya upaya pengelolaan sampah ini dapat dilakukan bukan sesaat setelah sampah itu ada, akan tetapi harusnya dimulai sebelum sampah itu muncul. Nah, ini upaya pengelolaan pelestarian lingkungan hidup yang kita maksud ya. Jadi sebelum sampah itu ada, ini perilaku hidup positif. Reduce adalah upaya yang dilakukan sebagai langkah pertama dalam penanganan sampah. Ini adalah bentuk nyata upaya preventif atau pencegahan agar sampah tidak dihasilkan. Contoh nyata aksi reduce ini, yang pertama misalnya anak-anak membawa tas belanjaan sendiri. Jadi stop kresek. Berani? Yang kedua, upaya nyata yang bisa kalian lakukan nanti ya, setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, kita masuk seperti biasa. Amin. Makan dari wadah sendiri. Jadi berangkat ke sekolah membawa tumbler seperti wadah bekal makan dan minum untuk dibawa ke sekolah. Jadi tidak perlu menggunakan atau menghasilkan sampah yang diperoleh dari jajanan di luar ya. Yang ketiga, ini mungkin yang baru kita dengar ya, tetapi perlu kita dengungkan terus, yaitu menggunakan sabun cuci untuk kehidupan sehari-hari dari bahan organik. Misalnya dari jeruk nipis. Untuk penggunaan sabun organik ini nanti ada sesi tersendiri, mungkin akan dijelaskan oleh guru bidang IPA ya. Baik anak-anak, yang perlu diperhatikan dalam aksi reduce ini adalah diantaranya peningkatan kualitas produk. Jangan sampai kita justru menggunakan tas yang kita pakai bahannya malah tidak awet. Dari ketidakawetan itu sehingga menambah limbah terhadap lingkungan, bahkan bahannya tidak ramah lingkungan ya. Nah, apabila ini yang terjadi, tentu butuh waktu lebih lama lagi untuk proses terurai bahan tersebut di dalam tanah. Jadi, saran kami, bahan non plastik yang
mengabaikan kualitas produk, misalnya jahitannya gampang rusak, justru mendatangkan masalah yang lebih parah. Jadi misalnya ajakan untuk menggunakan tas yang bisa dipakai berkali-kali, kualitasnya juga harus diperhatikan. Jadi ayo kita terapkan gaya hidup sehat ya guys. Jangan terlena dengan kehidupan yang serba instan. Yang kedua adalah reuse. Menggunakan kembali barang-barang dan tidak menggunakan barang sekali pakai, maksud saya. Reuse ini dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang dapat mencemari lingkungan. Contohnya apa ya? Reuse ini misalnya gini, menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu. Misalnya menggunakan botol atau alat makan yang dapat digunakan berkali-kali. Menggunakan tas belanja atau menyumbangkan pakaian atau benda lain kepada yang lebih membutuhkan agar dapat digunakan kembali. Yang ketiga ini proses recycle, yaitu mendaur ulang. Apakah kegiatan recycle itu ini merupakan upaya daur ulang untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di lingkungan? Daur ulang dapat dilakukan pada semua jenis sampah yang dihasilkan oleh limbah rumah tangga. Contoh upaya recycle dalam kehidupan sehari-hari, misalnya daur ulang sampah organik menjadi pupuk. Nah, ini nanti sesi ini akan kamu temui penjelasannya, bahkan kamu akan praktek langsung nanti di bidang IPA ya. Daur ulang botol atau wadah plastik seperti berikut ini nanti akan kamu saksikan karya anak-anak SMP Negeri 1 Lumajang dalam mendaur ulang botol sehingga menjadi barang yang sangat indah dan kita manfaatkan. 내게로 와서 melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Yang lain misalnya mendaur ulang sampah kertas menjadi kertas karton. Ini bisa dilakukan oleh partai besar pabrik ya. Atau daur ulang sampah anorganik sehingga menjadi barang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Anak-anak, bagaimana materi kita pada kali ini? Luar biasa ternyata dampaknya bagi lingkungan ya. Kalau kita menyadari pentingnya upaya pelestarian lingkungan hidup, maka kita telah melakukan amal soleh yang luar biasa. Terakhir, untuk closing materi kita, nanti di bagian post test ya, di akhir PLS kalian akan menjawab beberapa soal sederhana. Selamat datang di Spensalu Zero Waste, bebas sampah. Zero Waste ini filsafat yang mendorong perancangan daur ulang sumber daya dari sistem linier menuju siklus tertutup. Tidak ada sampah yang dikirim ke TPA dan insinerator atau teknologi thermal lainnya. Paham? Kalian bisa buka apa sih zero waste
atau bebas sampah itu seperti apa filsafatnya? Bagi kalian yang penasaran bisa ketik Zero Waste. Di situ anak-anak akan belajar lebih banyak lagi tentang isu lingkungan hidup. Baik, tantangan yang terakhir, beranikah kalian berkreasi dari sampah plastik ini? Harus berani ya guys. Karena siswa Spensalu dari tahun ke tahun selalu berkomitmen ke sana. Selamat berkreasi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 나의 품에 가득한